kalau anak two hand begini, lu kalau misalnya di challenge sih, main C4 ya bukan two hand, tapi pakai tangan kiri, bisa nggak lu? Dia Dia bahkan waktu itu dia pernah nge-SS kalau nggak salah lagu G 200 BPM itu dia skor 1 juta. GG sih. Missnya 1 juta tuh susah loh. Kali ini kita akan ngomong salah satu mode yang kurang lebih banyak orang, banyak kali ya, mayoritas merasa sakit kepala main ini. Mode autis. Mode autis. Untung gue pernah autis. Mode alien. Jadi gue bisa, ya kan? Ya, di sini di depan gue ada, ya gue cari-cari ya, kurang lebih ternyata ada satu kom yang memang khusus untuk DH gitu ya, double hand. Dual handle. Di depan gua ada Adit dan juga ada Yudi. Halo. What's up, man? Kayak YouTuber gitu ya. What's up? Gimana kabarnya? Aman-aman, sehat. Aman. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Suci sekali. Auranya beda. Harus begitu dong, harus memberi aura positif. Bener. Ya, emang biasanya dapat yang negatif terus? Sering ya. Oke. Ya, jadi ini khusus kita akan bongkar ya gimana caranya tips and trick kita main two hand biar nggak pusing. Sebenarnya biar nggak pusing gampang, beli aja obat di Indomaret. Nah, betul. Itu. Iya, tapi ya gitu ya. Oke, teman-teman, memang bener sih. Gue pertama kali main two hand itu pas mode pertama kali keluar gitu, memang pasti kagok gitu ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain yang sama ngerasain gitu ya. yang sama. Jadi kayak bener-bener kayak gue main loving you aja. Iya, satu-satu ngejar. Satu-satu kan ya. Tapi kalau misalnya udah mulai ya tadilah contoh gue udah di sini udah jadi jalan aja. Selayaknya normal aja kayak main C4 gitu ya. Benar. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu kalau lu orang versi semedi lu gimana nih? Boleh sharing nih siapa dulu nih mungkin? Dari Yudi, coba. Versi semedi gue ya. Awalnya tuh awal kenal mode ini rilis, gue sempat mikir juga, anjir nih mode apa? gue jujur gue mikir kayak ini mode kayaknya gak akan laku deh, karena masih sulit itu kan awal rilis. Setelah beberapa bulan kemudian, gue ketemu sama ada mantan couple gue, kebetulan dia suka main two hands. Oke. Iya, jadi dari dia itu gue kayak yaudah coba belajar nih main two hands gitu kan. Singkat cerita, yaudah gue tapa awalnya tuh inget banget belajar dari BPM kecil. Oke. Iya, pasti kayak gitu kan. Yang bisa pun semua berawal dari belajar dulu awalnya. Betul. Iya. Apalagi ada support system ibaratnya. Iya, itu penyemangat kayak ambisi lu, gue harus bisa nih. Harus bisa kayak dia aja bisa, kenapa gue enggak gitu kan. Itu bulan keberapa ya? Pokoknya udah serang 5 bulan setelah rilis tuh gue baru main mode two hands itu. Awalnya masih cupu banget sih. Terus kesini-kesini sering main, bisa. Kalau tips dari gue sih, ya gitu ya. Belajar dari BPM kecil dulu aja. Utamain coba belajar miss-nya dikitin dulu aja sih. Oh, jadi pertama adalah fokusnya move-nya dulu aja, dapetin feel-nya. Kalau udah ngerasa kayak mikir lagi. Iya, di situ bakal dapet sendirinya gitu loh. Oke. Kalau Adit gimana nih versi Adit nih? Kalau dari gua versi semedi, awalnya juga gua nggak ngerti ya ini mode apa gitu awalnya. Okay. Kok ada warna ungu? Sedangkan kita kadang ada beberapa orang yang main C4 pakai C merah aja ada yang pusing kan gitu kan. Ini ditambah lagi 3 warna sekaligus. Ya nggak sih? Ungu, biru, merah di akhir. Nah, awalnya tuh belajar mungkin beda dari Yudi ya. Gue belajar itu nggak terlalu pelan banget, tapi gue dari 100 BPM ke atas. Oh, wow. Dari 100 sampai mentok itu 130. Itu mentok. Tapi gue nggak langsung ke 130, tapi gue selang-selingin zigzag dari 100 ganti lagu 130, turun lagi 120, 100 naik lagi. Kalau misalkan udah ngerasa udah lancar nih,
naikin 150, udah ngerasa lancar lagi, naikin lagi 170. Gitu sih. Karena menurut gue itu mode ini bukan karena lu nggak bisa, itu karena lu nggak terbiasa aja. Karena dari mindset gue sih, lu bisa karena terbiasa. Udah, lu mantepin di otak lu aja. Lu bisa karena terbiasa. Kalau lu nggak bisa, itu karena lu nggak terbiasa aja. Jangan mikir bahwa ini mode sulit. Padahal pada nyatanya ya emang bener sulit. Emang bener sulit gitu loh. Jadi intinya divariasikan. Naikin 100, 100, naik lagi. Gue dulu juga kadang gitu. Main ini gimana ini mode? Maka kalau dulu kan gue masih inget sempet bug ya. Iya. Ada C-nya, bisa pakai C-nya. Itu waduh. paling ngeselin. Abis setel apa, misalnya ini tiba-tiba langsung disentuh hand, dia ngebug, dia nggak balik ke no C. Tapi sekarang udah di fix ya. Iya, udah di fix. Sekarang itu. Makanya wah, merah sama ungu nyampur di FM1 udah pusing nih. Ungunya bisa jadi merah juga loh. Iya, yang udah terbiasa pakai C merah kadang suka bingung. Bisa kebalik. Benar-benar. Nah, ini jadi pertanyaan menarik nih. Nah, berarti lu orang kalau fast udah bisa nomis dong? Kalau dari gue sih, ya bisa. Bisa ya, sih. Kita bukan sombong ya. Kita ini bukan beda sombong. loh, beda kan sombong flexing sama yang ngomong nyata loh. Ya beda loh. Kalau flexing, weh gue bisa lu cupu. Nah itu baru. Itu. Bukan flexing, lebih tepat pamer. Iya pamer ya. Tapi kalau ini ngomong bisa fakta ya, berarti nggak ada hujatan ya. Oke. Nah kalau boleh tahu berapa lama dari lu pertama kali dari belajar ini slow sampai bisa jadi fast novice tuh kurang lebih tuh berapa lama tuh? Kurang lebih sih kalau dari gue ya, dari gue tuh 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan okay. Kurang lebih 7 bulan karena mungkin setengahnya itu mungkin gue lebih nyari PF-nya karena di BPM 150 ke bawah itu gue udah mulai lancar kan. Nah setelah itu gue udah nyari PF bisa, gue pengen nih nanamin diri sendiri. Kenapa cuman mentok di 150 gitu loh? Kenapa 200 nggak bisa? Ya gue langsung tapain dari situ. Iya, oke. Kalau lu gimana? Sampai bener-bener bisa main fast itu berapa lama? Gue nggak ngitungin sih. Nggak ngitungin. Pokoknya dari awal main sampai sekarang aja, gue juga nggak nyangka aja. Oh, kok gue bisa gitu sampai nomis gitu. Oh, wow. Nggak ngitungin. Kayaknya gue belum pernah nomis lo, fast lo. CCK gue pasti ada missnya lo. Banyak. Banyak sih ya, 2 digit lah, masih 2 digit. Bisa lah dicoba kok. Bisa ya. Oh iya, cuma ya gitulah, udah jompo, udah harus fokus anak-anak ya kan, pusing ya kan. Aduh. Fokus anak-anak. Anak-anak minta gaji, minta susu ya kan. Waduh. Oke. Berarti kalau begitu lo orang selain main ini Tuhan, BR Tuhan juga bisa dong? Bisa. Kalau gue sih bisa. Ini fun fact aja ya. Anak-anak two hands itu pasti bisa main Beatrush two hands. Hanya sekedar bisa. Hanya sekedar bisa. Iya, walaupun nggak jago. Tapi anak Beatrush belum tentu bisa main two hands normal. Karena ada beberapa temen gue kayak gitu. Gue sok tuh kayak main Beatrush two hands, dia jago nih. Temen gue satu ini. Pas gue ajak main two hands normal, dia mendelep. Ya. Kayak gue tahu siapa orangnya. Siapa? Mau gue sebut? Siapa tuh? Gak boleh gitu. Wah. Emang dia tuh orang emang jago, emang BR tuh hand pasnya full PF mulu. Full PF terus. Aduh, gila. Iya, tapi memang sih ini unik. Gue juga memang cuma sekedar bisa. Maksudnya kayak kali 6 kali 7 udah putus kayak gitu. Padahal aku slow loh BR-nya. Berat sih, bingung. Apalagi kagetan kan. Mungkin kalau misal kayak main normal itu kan merah sama ungu, kadang-kadang kita ngerem dulu. Kayak bisa baca baru dikubek kan. Tapi kalau BR kan enggak. Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Iya, jadi kadang-kadang salah kayak spontan, wah ini merah tapi ternyata ungu. Ya kan malah jadi suka kebalik-balik. Apalagi di BR itu tidak selang-seling. Benar. Iya kan? Enggak selang-seling. Ada biru ungu-ungu. Iya kan, kadang-kadang biru-biru ungu. Nah, wah pusing itu. Jadi kayak bingung. Kalau ini kan enak kebaca. Merah itu pasti dijepit sama ungu 2. Iya, benar. Jadi kalau ada 3 yang gelap gitu ya, berarti udah tahu tengahnya nih dibalik tangan kanan. Iya. Meskipun kadang-kadang gue juga kebalik. Kadang. Tapi ya gitulah. Oke.
Oke. Berarti, nah ini unik juga nih. Kalau anak Tuhan begini, lu kalau misalnya di challenge sih, main C4 ya bukan Tuhan, tapi pakai tangan kiri, bisa nggak lu? Bisa. Kalau gue sih bisa, cuman nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Nggak terlalu kenceng lah ya. Karena dulu gue pernah tuh pas lagi main di, gue tinggalnya di Poris lah. Mungkin kalau tahu Skylink lu orang pasti tahu lah anak Poris lah ya. Ada satu orang dia main dulu masih D4 ya, masih zaman-zamannya tahun 2007 kali. Mainnya begini cuy. Buset. Iya, anjir, tangannya. tangannya hilang begini. Sakti juga. Iya gitu. Buset. Gepe begini tuh jempolnya. Buset. Bingung gue. Ada tuh orang gua nggak tahu siapa tuh, lupa. Agak lain ya. Agak lain gitu. Udah lebih senior sih. Kalau waktu itu gua kan waktu itu masih sekolah ya. Mungkin zaman SMP SMA dia udah bapak-bapak lah. Mungkin sekarang udah pusing sama aduh anak minta susu ya gitu lah ya, anak minta gaji ya pusing lah gitu. Pusingnya sama lah kayak gua sekarang gitu. Sama. Oke. Berarti gitu. Nah, sekarang gua mau nanya nih. Biasanya kalau lu orang main Tuhan itu pakai keyboardnya modelan apa nih? Nih gue siapkan keyboard standar yang dan ya ini nggak standar juga sih udah begini. CTRL. Udah Bisa dilepas dicopot, pasang udah. ya. Keren. Udah ini, yang ini juga bolong udah nggak ada ya kan ya. Kalau lu orang biasanya mainnya gimana? Di keyboard yang seperti apa nih? Kalau dari gue sih jujur pakai keyboard laptop. Karena di keyboard laptop gue itu raw sama CTRL kanan ya deket, dan raw-nya juga nggak terlalu dempet banget, jadi ngepas di tangan lah buat tangan sekecil gue kayak begini. Minimalis. Gitu. Oh jadi lu langsung ya keyboard laptop ya? Keyboard laptop. Dan key-nya pun kayak nggak kayak gini Nah, kan? enggak yang kayak nempel banget gitu atas bawah tuh. Atas bawahnya ya. Oke. Kalau lu pakai keyboard apa biasanya? Kalau gua yang ada di rumah tuh keyboard membrane. Oh, membrane. Iya, karena emang dari awal kenal main Audi atau main game-game yang lain, keyboard gua membrane. Nggak tahu kenapa kayak feel-nya itu dapet aja gua. Typing feel-nya dapet kayak gitu. Kalau buat keyboard membrane ya. Sebenarnya kalau untuk keyboard itu mode two hands balik lagi sih, nyamannya orang itu pakai apa. Nggak ada lu harus pakai keyboard mecha, lu harus pakai membrane atau yang lainnya. Semua bisa. Nggak ada terpatok harus pakai keyboard ini. Balik lagi senyamannya aja. Senyamannya. Orang jago bebas. Masih banyak jago di atas kita. Masih banyak banget. Iya sih, bener. Mungkin kan kalian kan memang spesial dual hand. Berarti dual hand ini dibuat kapan nih? Setelah model dual hand keluar langsung kalian buat atau seberapa lama nih? Kagak. Enggak ya? Iya. Nah, jadi kapan tuh waktu itu keluar ya? DH Desember dibikin tanggal 2020 tanggal 26. Spesifik sekali. 26 Desember 26 Desember, 1 hari setelah Natal. Itu dia. Habis Itu dia. Natalan. Habis Natalan besok kita bikin yuk. Bikin yuk. Itu selang dari 8 bulan setelah rilis. 8 bulan. Kan rilis Two Hands di audition itu kalau nggak salah April 2020. Oh iya, Nah, April. Selang 8 bulan Two Hands hadir untuk itu. Iya. Dulhande. Oh iya, Dulhande hadir. Dulhande. Oh, gitu ternyata. Berarti udah pada jago-jago duluan dong baru bikin. Enggak juga sih kok. Sebenarnya tujuan dibikin awalnya Dulhen itu ya hanya sebagai wadah orang-orang yang suka Two Hands saja. Orang yang suka. Karena dulu itu nyari room Two Hands susah kok. Oh iya benar. Iya, lu kalau misalkan bikin room Two Hands pun belum tentu ada yang masuk. Belum. Iya, belum tentu ada yang masuk, makanya kayak teman-teman kita yang lain kayak awalnya tuh mabar-mabar biasa. Bikin yuk kayak grup gitu buat info-info mabar aja. Iya, terus udah kayak gitu ya udah dibikinin tuh, dipatenin lah, kayak dibikin segala sampai formatnya DH gitu kan. Sampai nggak nyangka aja sih bisa dikenal. Sampai ada 4 cabang loh. Ada 4 cabang. Cabang Di Indo, Oh. Korea, PVS sama Audi Thailand. Walaupun orangnya itu juga. Itunya orangnya itu juga. Gua bingung tadi cabang udah kayak franchise. Iya. Oh gitu. Dan ini sekarang membernya 22. Apakah cuma klub doang? Itu di atau klub doang. Plat Klub atau doang. gimana kalau DH sekarang? Komunitas plat, enggak sih, lebih ke plat aja sih. Lebih Plat ke plat, sama klub. Iya. Bagi yang misalkan nggak punya klub atau mungkin nggak punya plat, pasang boleh, nggak apa-apa. Cuman yang
ya nggak apa-apa, tapi kalau mau masuk juga nggak apa-apa. Jadi nggak sewajib itu. Nggak sewajib itu. Oke. Yang penting harus bisa two hands. Bisa sih, bisa ya. Nah, masalahnya kalau dituntut jago. Intinya bisa, kalau cuma main loving you juga bisa ya, Yon ya. Lu juga bisa ya. Berarti nyambung nih. OT-nya itu berarti gimana tuh untuk anak-anak DH? Apakah memang cuma sekedar bisa atau ada persyaratan khusus? Nah, di sini mau klarifikasi sedikit sih. Klarifikasi. Silakan untuk Dulu klarifikasi. tuh gini, awalnya tuh yang mau TDH ya udah silahkan masuk. Sampai akhirnya tuh kita member itu udah hampir 100-an. Kayak mikir aja nih gimana nih ya caranya biar bisa ngerangkul semua gitu kan, biar bisa ngobrol karena kan member banyak tapi kadang suka nggak kenal satu sama lain. Nah. Sampai ketika kita tuh pernah iseng lah, ini lebih ke iseng aja sih. Kayak ada yang mau OT, orang yang mau di OT itu digalak-galakin sama testernya. Kita sedikit Padahal lah. itu cuma gimmick, padahal itu cuma acting doang. Di balik itu kita sambil Discord-an, sambil ngakak-ngakak. Iya. Digalakinnya gimana? Maksudnya Kayak ngapain lu DH padahal kan masih ada kom-kom yang bagus di luar sana gitu kan. Ya kayak gitu-gitu sih, lebih kayak ditanya-tanya terus ya udah kita test play kayak biasa. Ya ujung-ujungnya pasti terima juga. Pasti. Ujungnya Basa-basi basa-basi aja itu di mah. awal. Cuman kadang beberapa ada orang yang kena mental duluan. Oh. Langsung cabut gitu. Langsung cabut. Banyak banget ya. Banyak. Iya. Berarti teman-teman mau masuk DH gampang ya. Jadi rame, cepet. Iya. Mau masuk dah. Jadi masuk. Masuk. Iya. Hayo. Bingung. Enggak. Langsung ini ya, pening minum itu Yon, minum ya. Ya minum obat ya. Dan rata-rata anak DH tuh anak mana aja nih biasanya? Mayoritas Jabodetabek. Mayoritas Tapi ada juga kayak di Jawa atau di Sulawesi gitu. Cuman tuh yang member-member jauh lah. Member-member jauh. Cuman yang emang biasa sering nongkrong sama teman-teman yang lain itu daerah Jabodetabek. Oh, Iya. oke. Ini ownernya siapa so far? Vigo namanya. Avigo. Oh, tinggal di sini ya tadi di Bogor ya? Di Bogor. Iya, di Bogor. Kenapa nggak dia yang kesini ya? Salamin ya. Hey, Anda Vigo, kenapa nggak mau? Kan jadi nggak bisa cari couple. Nah. Dia cowok loh. Iya. Cowok. Iya kan cowok nyari cewek kan? Oh iya. Iya. Iya gimana? Cari couple kan ya. Cari couple. Emangnya iya. cari couple cuma cewek doang. Sorry. Anda mendiskriminasi. Sorry. Menarik nih. Nah, terus juga balik lagi nih ke gamenya lagi ya. Tadi kita udah ngomongin soal keyboardnya. Terus kalau misalnya untuk style mainnya gimana ya? Kalau gue jujur, gue kalau tangan kiri pakai tetap WASD jempol di spasi. Kalau kanan ya normal ya gitu ya. Nah, kalau versi-versi kalian itu gimana nih? Atau mungkin ada nggak yang mungkin unik? Misalnya contoh mainnya pakai F1 sampai F4 kan nggak tahu gitu kan ya. Dia setelnya di situ gitu ya. Dia jadi kepencet. Waduh. Kepencet nggak apa-apa sambil ngalir ya Ya gimana tuh sharingnya? Gimana tuh ininya? Kalau dari gua sih ya tetap sih dari defaultnya aja dari WASD. Cuman untuk space-nya, kalau gua lebih ke ctrl kanan, pakai telunjuk. Jadi telunjuk Gitu. kanan, telunjuk kiri. Telunjuk kanan. Telunjuk jauh dong. Agak sedikit jauh. Duh, hari ini gue kebanyakan batuk, kesel mulu. Oke. Jadi kanan ya gitu. Jadi pada saat digerak gini ya. Iya. Kalau lu gimana versinya? Kalau gue masih setelan normal sih masih pakai WASD, terus pencet spasi juga pakai jempol. Tapi kadang kalau gue main di warnet, kan kadang di warnet itu spasinya ada yang delay atau ada yang goyang. Iya, gue tahu sendiri lah keyboard warnet kayak gimana kan. Nah, udah kayak timbangan tuh. Biasanya defaultnya gue ganti ke JKL. JKL. Jadi jadi lebih dekat ke kontrol kanan. Oh. Nah. Iya. Masih dapet lah pakai jempol. Jadi kontrol kanannya tetap pakai jempol ya. Iya, JKL. betul. Oke. Terus kalau menurut kalian, kalian pernah ngeliat gak settingan yang paling unik deh untuk two hand? Ada nggak ya mungkin yang unik-unik banget gitu? Kayak contoh tadi gua sebut. Paling yang warna birunya sih yang arrow-nya, yang mencet arrow tuh pakai numpad. Oh, jadi tetap tangan kirinya WASD, tapi ininya pakai numpad. Kok gitu ya? Adalah Anda. Nah, tapi ngomong-ngomong soal arrow, pada saat pertama kali mode two hand itu keluar, ada loh keyboard yang ngebug loh. Keyboard yang ngebug. Iya, jadi kayak
ungu sama biru itu sama-sama ditekan pakainya jadi kayak main C4 biasa. Dari Waduh. tebak dari keyboardnya bukan dari in game. Iya, gimana? Mungkin dari in game-nya Dari mungkin in sekarang udah game-nya. di fix. Udah di Jadi fix ya? ada beberapa model keyboard ya gua nggak ngerti itu bener-bener dia main C4 tapi gini aja. Tapi ada warnanya warna ungu. Warna ungu. Dipencetnya C4. Iya, dipencetnya kayak biasa. Itu Waduh. itu baru nggak lama kan mungkin Megasus itu notice kan dikasih fix. Gua inget banget patch cuma berapa mega doang. Jadi dulu enak banget kata gua. Ada waktu itu gua dapat video dari salah satu dede-dedean. Dede yang mana tuh? Sudah lama lah itu sudah lama. Bukan yang terakhir ya, bukan. Wow. Bukan, udah lama ya. Cuaks. Cuaks ya. Dia bilang Ahem. M1, M2, M3 nggak tahu yang mana tuh. Oke, jadi ya gitu. Apa dia videoin. Nih kok ada yang bisa main tapi cepat bener-bener dia videoin monitornya sama ininya. Oh, bug nih kata gua berarti. Malah tadi pengen gua cari keyboardnya apa. Keyboardnya Ya apa? udah di fix ya udahlah ya. Most of the pro player kalau yang anak two hand biasanya pakai CTRL kanan ya, bener ya? Enggak sih, juga ya? Enggak juga sih. Kadang ada yang pakai space. Space. Ada CTRL kiri juga CTRL ada. kiri, CTRL kiri gimana? Pakai kelingking. Pakai kelingking. Ya, anjir. Pakai kelingking masih dapat. Atau mungkin pakai telunjuk juga mungkin dia Masih bisa. Masih bisa. Wah anjir main Tep. effort banget ya kalau main Kontrol fast nih. kanan pun pakai telunjuk masih dapat sebenarnya. Tuh, dapat ya. Iya kalau kontrol kanan masih masuk Masih akal, masuk tapi akal. kalau Kiri? kontrol kiri Pakai kelingking ya? kelingking ya. Entah itu kelingking atau jari-jari yang lain. Gue kira cuma iya. Atau tangan ketiga. Aduh. Jago sekali kalau itu. Wah, itu sih world record itu. Ada campur tangan ketiga ya? Tangan ketiga. Buset. Gitu ya, bisa ya, kiri ya. Kayaknya orang agak susah deh kalau misalnya yang biasa main gitar pakai jet cheve, gini kan. Kalau gue main gitar tiba-tiba ke sini, repot loh. Bingung loh. Salut sih, salut yang bisa, jago. Terus juga nih, ada lagi nih pertanyaan. Rekor paling GG di anak Tuhan itu biasa seperti apa nih yang seperti kalian tahu? Yang nggak- dulu nih. Siapa dulu nih? Layu Gua dulu ya. Bebas aja mau Oke. kalian atau mungkin ada lagi anak-anak Tuhan. Sebenarnya rekor tertinggi anak two hands tuh di saat lo bisa fast, miss lu dikit. Itu udah nilai GG banget. Kalau untuk masalah skor dan PF itu nilai plus buat lo. Oke. Di saat lo udah bisa. Lu mempertahankan no miss aja itu udah sulit banget. sangat sulit. Gregetnya Butuh effort. Butuh effort. banget itu. Kalau lu, versi lu, wah ada noise tuh, siapa tuh nggak tahu tuh. Biarin aja. Nggak penting. Iya. Kalau dari gua sih pribadi atau orang lain nih? Dua-duanya boleh. Kalau dari pribadi sih mungkin dari lagu lebih fast dari Audi Indo sih. 210 ke atas gitu 200 ke atas ya. lah. No miss. Enggak juga kalau itu 200 aja udah sakit kepala. Gimana di atas itu? Cuman ya syukur-syukur sih di bawah 10 missnya. Ada di audition Move On itu paling tinggi itu kan 235. Nah, itu miss gua 7. Gokil 7 lu. Itu 7. setengah mati tuh. Move-nya banyak ya? Lumayan sih, lumayan banyak. Dapat 100 move enggak dapat. Enggak. Enggak dapat ya. Karena kurang lagunya dari juga Pendek ya? kayak sebentar ya, Sebentar, 2 yang dua- menitan hampir 3 menit, 3 menit pas. 3 menit pas. 60-an mungkin kurang lebih. Iya. move-nya. Iya. Capek lu 60, miss 7, 10% lo. Capek banget. Apalagi Capek mikir, capek ngetiknya. iya, apalagi di teks kan ya kan. Aduh, papa minta susu. Waduh. Enggak, bercanda, enggak. Itu namanya kalau istilah di komedian itu callback namanya. Callback ya. Oke. Tadi cara terepik udah, saran udah. Wah, ini mah udah dibahas semua nih mah. Oh, ada lagi. Terakhir kan sebelum pas pandemi itu kan online tuh marak ya. Maksudnya kayak event-event online gitu. Kalau khusus Tuhan sebenarnya ada nggak sih? Ada ya. Ada tapi jarang. Jarang banget kok. Jarang. Karena mungkin dulu peminatnya sedikit. Peminatnya sedikit. Malahan two hands tuh banyak di banned. Banyak di banned. Oh, Mode Di paling event normal pun kayak dulu tuh mode two hands yang sering di banned. yang sering dibahas. Iya, sampai akhirnya Apalagi event normal ya. event normal. Event normal. Paling kita event-event tuh event internal kayak cepur. Nah, kayak biasanya gitu. padahal masuk bagian normal Nah, belum ya? padahal Kenapa iya. di banned? Entah, mungkin karena pusing juga. Tapi waktu itu ada ya Kenapa? dari klub Full Tantic. Shout out buat klub Full Tantic. Dia ngadain eventnya khusus Tuhan. Oh iya, gokil. Dari DH gimana? Ada yang menang? Juara 1 lagi. Wah, terkejut saya. Siapa Ada. si Yosia Jonathan? Yosia Jonathan.
Dia juara 2. Nickname-nya Cikiebe. Cikiebe. Oh, anak GB. Dia juara 2. Iya. Fadli tuh. Iya. Baru tahu gue di Bennett. Benar. Padahal sekarang tuh sebenarnya player to hand sudah banyak. Udah banyak sekarang tuh. Nggak sebenarnya. kayak dulu. Kalau dulu tuh orangnya itu terus. Kalau dulu tuh orangnya sekarang, itu, sekarang lu main di satu server pun kadang gua ngelihat room tuhan ada 2. Kadang, Nah, kadang. makanya buat para sponsor kalau misalkan ada Para sponsor, ada event West, mungkin peminatnya banyak. Mungkin Udah peminat banyak. rame sekarang. Cuman mereka malu aja. Malu aja buat agak nge-show sedikit up malu. dirinya. Gue malu gue. Terus menurut kalian lawan Tuhan terberat atau mungkin pentolan lah, baik itu dari DH ataupun di luar. Nah, mungkin boleh deh dari DH dulu. Siapa nih? Ya. Lawan terberat dari Yudi coba siapa? Siap. Yang Gue pernah nggak pernah tanding kayak gini. Semuanya sama-sama jago menurut gue, sama-sama bisa main. Cuman memang ada aja yang menonjol gitu. Yang menonjol. Yang Ada yang menonjol. Oke, kalau lu gimana? Kalau yang jago sih bukan yang pernah gue lawan sih, cuman yang gue tahu aja. Yang gue tahu itu ada dari orang Semarang, Sultan Ageng. Nah, itu mau podcast tuh waktu itu. Oh iya. Nggak jadi. Ya belum jadi. Ayo Sultan datang ya. Dijemput Surya orang Semarang. Sultan tahu gak? Iya. Itu waktu Nah. itu pas yang si Rafael nanya, "Mau boleh nggak kau Willy?" Waktu itu kalau nggak salah Sultan lagi di sini tuh. Iya, gue bilang, "Ya, jadwalnya mepet tuh, baru ngomongnya H-1 ya nggak Iya. ada." Kayaknya semua mode dewa sih dia. Itu talent. Kalau itu si talent. Dia cepet Dia bahkan banget. waktu itu dia pernah nge-SS kalau nggak salah lagu G 200 BPM itu dia skor 1 juta. GG sih. Misinya gokil, 1 1 GG. juta tuh susah loh, setengah mati. Shout out buat Sultan. Fran juga ya. Franata Aditya. Juga dia jago. 2 orang itu ya. 2 orang itu sih. Oke. Iya, sebenarnya gue juga punya kenalan waktu itu pas gue masih sabun ya, yang EGP gue misnya 30 tuh gue. Waduh. Di saat itu. Tapi dia cuma misnya 2. Pernah denger ini? Oni? Jin Aksai? Oh, anak FLZ. Iya. Oni, iya, Nah, tahu. itu teman Heska sekolah tahu. gue tuh. Itu Imba tuh, gila tuh, orang udah legend dari awal tuh. Oni kalau nonton ya nonton lah ya, nggak apa-apa, nonton aja. Garing amat sih. Orang Polres ya? Yang orang Orang Polres ya. Oh, ya tahu. Polres. Itu Imba sih, itu Imba banget. Tuhan waktu itu ya, itu udah berapa tahun lalu tuh, udah lama banget ya. Tuhan keluar 2020 ya. 2020. Dia cepet naiknya, pokoknya nggak lama dia udah bisa fast ya. Apa dia coba di Thailand dulu atau gimana? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa Mungkin jadi. Dia Bisa coba jadi. di luar dulu. Kayak si itu kan si Kiki juga gitu. Dia udah nyoba di mana, toto sampai sini udah full PF aja tuh bayar Tuhan. Kayak gitu ya. Oke, berarti gitu. Dan nah, perlu ketawa-tawa lu. Gue kalau denger si Rizky Sutomo lucu aja mas. Ya gitulah, ya nggak apa-apa. Artinya kan kita punya hiburan. Kiki itu berarti ini loh, dia punya apa namanya, berkahnya luar biasa loh, bisa membuat orang lain tertawa dan bahagia. Iya dong, bener nggak? Betul. Setuju nggak? Setuju banget. Iya. Respect gue sama Rizky Sutomo. Wah, ya respect. Canda ya Rizky. Enggak, ini serius. Kita ngambil ini. Nanti kapan-kapan kita podcast lagi. Lu kemarin terakhir kali mau ngomong podcast kan, cuma nggak tahu betul. kapan. Cuman dia udah pernah kesini kan kalau nggak salah. Udah. Nah ini udah semua anjir yang gue tanya. Oke. Gitu ya berarti dual handle. Berarti sekarang OT-nya itu adalah apa nih? Nah tadi OT-nya. Kan tadi belum ngomong, tadi cuma digalakin doang ngomongnya lu. Ya kalau sekarang gimana nih kalau OT-nya sekarang dual gimana? handle? Mau masuk. Kalau sekarang ya formalitas aja lah, Formalitas aja kayak sekarang. test play, perkenalan, ajak ngobrol kayak berapa lagu gitu. Jadi pengen kepo gue. Yuk kita cobain yuk. Silakan. Ayo, kalau misalnya nih, Silakan. kalau Oke. gue di OT apa nih lagunya biasanya? Kira-kira mau offbeat apa onbeat? Apa aja? Ayo. Kalau apa ya kalau gue Dari- ya? Lagu audition ya. Kalau nggak kena copyright. Siap. Awalnya kita coba fest dulu kali. Tes dulu kali ya. Magic word. Bebas apa aja. Love Nggak mode, kena love copyright. mode Ini- kayaknya menarik. Ini face-nya ini di atas berapa nih? Kadang 170-an juga udah cepet sih. 170 tuh Buat udah OT, lumayan. iya. Everyday juga bisa. Dapatin FM aja 2. Dapetin Dua. FM Iya. aja, dapetin FM. Biasanya satu hari itu 3 kali tes. Jadi 3 kali play maksudnya. 3 kali percobaan. 3 kali percobaan. Iya. Siap. Kalau misalkan gagal hari ini, next day Next masih day. bisa. Iya. Tapi Tapi di hari keduanya biasanya kita apa aja sih questnya kita iniin kasih yang
menyesuaikan dia. Oke, Yang oke, balik lagi oke. tadi di awal pasti ujungnya lu bakal masuk juga kalau emang lu niat. Magic word. Lu yang pilih deh. Kan kalau gue yang pilih kan enggak Aci. 185. 185. Magic Itu word mah bawah ya. copyright. Kenceng Everyday juga aja ya. kali ya, jangan terlalu Kalau kenceng. everyday Iya. copyright kan? Copyright nggak ya? Copyright. Takutnya copyright sih everyday. Magic word aja. 185. Iya. Iya. 184 kalau Ini masih bentar. Pasnya di atas berapa BPM nih? 100 di atas 170. Di atas 170 juga udah fast sih. Udah fast sih. 170 apa ya? 170 nggak ada. Bisa lihat-lihat Move ya? dulu aja nggak apa-apa. Setahu gue cuman ini deh. Cuman everyday. Ya udah deh, coba deh magic word. Kalau sabun ya udahlah, ya. Magic word. Nah, ini kan percobaan pertama, ketiganya kan nggak tahu nanti apa. Apa sama magic word terus? Kagak. Kagak sih. Coba Itu ya. namanya nyiksa sih. Nyiksa ya. Kalian boleh nge-casting sama ngebully ya. Gue coba dulu. Anjir gak ada pemanasan, gak ada yang pemanasan dia yang main gua. Anjir. Oke, kita coba ya, kita coba. Ini udah Silakan direkam, dicoba. udah aman, udah sengklek nih. Kita lihat. Silakan bully ya. Kalian bisa nge-casting juga? Oke, kita lihat Billy sedang melakukan Nah, tuh kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu tuh ya. Let's go. Udah gua rekam juga kok. Coba ya. Maaf kalau sabun. Nah, hostnya lo yang main. Biasanya kan ini. Nih, biar Aci FPS-nya 200. Masih aman ternyata ya. Tapi kita Lancar. cukup lancar. Nggak tahu di level. Anjir. Ya, Oh, masih early game masih kayak gini. early sih masih. Masih early. Masih agak sedikit tremor guys. Iya. Mengcong tangan gua begini gimana? Oke, ini bisa main sih. Bisa ya segini mah ya. Tremor ya sama ya. Ini agak gimana gitu. Waduh, banyak miss nih guys. Aduh, PF-nya jalan, miss-nya ini. Ya. Ya, Nah, ini kalau skip. gini mana hitungannya? Nah, yang kayak gitu coba lagi. Oke. Coba ya, coba ya. Oh, bawah suka jadi atas tuh. Ayo. Kurang-kurangin ngeluh kalau kayak gini tuh. Lagi dulu. Aduh. Bisa. Kayak keyboardnya masih gua giniin deh, kalau nggak miring. Dua kali. Nah, iya. Ya gitulah. Wih. Wih, ya. Kalah tadi ternyata harusnya nggak boleh begini, Yon. Beda lo, Yon. Ininya lo. Pegelnya lo, Yon. Elbow-nya lumayan ngaruh sih sebenarnya. Kan sampai begitu, iya. Salah. Iya, baru nyadar pas di belakang. Miss-nya 13. Ya, banyak. Lumayan banyak sih. Wih, Kalau untuk pribadi sih ya, 13 lumayan banyak. banyak, iya sama. Gue juga merasa banyak. Ya dan selalu, mungkin hampir selalu banyak ya. Hampir selalu Tapi banyak. untuk sekelas yang emang jarang main to hands ibaratkan ya. Nah. Itu udah Lumayan. kategori
bukan main, emang bisa main. Bisa main. Iya. Oke. Oh iya. Iya gitu ya. Gitu. Oke. Jadi berarti kurang lebih kalau menurut kalian, gua nih dibandingkan dengan anak-anak DH sekarang gitu ya. Berarti ada lah ya di tengah-tengah gitu ya. Ada. Udah satu lagu aja, malu gua. Kenapa malu kok? Ya enggak sih, enggak malu. Coba pegelainya begini mainnya. Jadi sengklek udah kayak orang skoliosis gini kan. Cuak. Tapi Cuak. fun fact aja nih ya, di saat lo udah bisa main two hands, mau gaya kayak gimana pun bisa. Karena itu mode ternyantai. Mode ternyantai. Lu mau main ambil rebahan kayak cakwe, udah bisa. Pasti mau rebahan kayak gimana pun, mau ngangkang pun kalau misalkan lu main two hands pasti bisa juga. Soalnya patokannya kan ya 2 tangan. Main 2 tangan modenya. Kan kalau misalnya main mode C4, C8 tuh kan note-nya banyak banget tuh. Kalau ini kan kayak dance competition ya basicnya ya. Jadi kayak apalagi bantu 2 tangan nggak bakal ngerasa capek. Iya sih, tapi memang bener loh. Ketika lu kalau main CD8 misalnya yang fast-fast gitu, beban lu kan di tangan kanan buat beban. Tapi kalau misalnya ini mau main fast dia gini doang. Dibantu Stabil 2 tangan. Iya. Zigzag. Jadi kayak paling dalam satu tangan itu kan kalau anggap maksimal level 9 gitu ya. Berarti maksimal 5 note itu di satu tangan. Jadi nggak gitu kecapek sih kalau memang udah ini. Update berikutnya nih, gue pengen tahu ada nggak tuh hands 8D? Wah, itu kok Menarik tuh. itu menarik sebenarnya. Menarik. Bagi kita anak DH itu sangat menarik. Kalau misalnya pun ada, wah, kita coba. Kita bakal coba. Iya. Crazy-nya kan dia. Iya benar. Berarti gue bayangin kalau misalnya 8D gitu ya. 8D. 789 456 123 pasti dong. Iya. ZWE ASD ZX selesai loh. Gimana Selesai. mainnya tuh ya? AWDX. Cuman kalau misalkan jangan dulu 8D deh. Adain crazy level 10 sama 11-nya aja. Nah, Itu menarik sih. Crazy dulu. Crazy-nya Baru. dulu aja. Kalau 8D-nya mah aduh kayaknya belakangan dulu deh. Agak sedikit belakangan dulu. Semedinya lama lagi soalnya. Menarik. Jadi terakhir nih, berarti pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau belajar Tuhan kalau untuk zaman now gimana nih? Kan pada saat baru-baru keluar itu kan enak, nggak enak sih. Kita harus ngeracik sendiri gitu kan. Iya. Tapi kalau misal sekarang kan tutorial udah banyak nih, kalian udah bisa nyontoin yang jago-jago gitu ya. Nah, buat teman-teman menurut kalian pesannya apa? Supaya mereka bisa jadi jago atau mungkin yang menurut mereka yang tadinya sakit kepala supaya mereka bisa adaptasi dengan cepat tuh gimana menurut kalian? Gimana? Dari Yudi? kalau dari gue sih awalnya konsisten dulu aja. Konsisten dalam artian lu pengen kebisa. Karena mode ini yang balik lagi tadi kata si Adit, mode bisa karena terbiasa. Yes sir. Ya kalau misalkan lu nggak mencoba terus-terus ya nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak bisa. Mode ini seru kok. Awalnya doang emang mungkin. Mungkin awalnya doang. Sama ini paling kurang-kurangin ngeluh aja. Kurang-kurangin ngeluh. Karena tuh banyak kayak susah, pusing. Akhirnya jadi nggak bisa. Nah itu. Dan satu lagi, mode ini paling banyak player ceweknya. Wah! Itu peluang. Soalnya Silahkan. awal gue main two hands, kenal two hands ini di komunitas dual hand pun, kok ini banyak ceweknya. Cowoknya mungkin awal-awal masih bisa kayak 10 orang, sisanya tuh cewek ada 15 gitu kan. Kayak lebih banyak yang cewek, dan gue main di room-room lain pun ceweknya banyak. Gitu loh. Kan sebagai daya tarik juga, sebagai daya tarik. Untuk netizen Ayodan, apakah Anda tertarik? Ditarik. Tarik. Oke kalau gitu, thank you. Kurang lebih kita udah ngobrol berapa? 40 menit? 45 ya bahkan ya? 45 loh, gak kerasa kan? Oke. Thank you loh buat Yudi, buat Adit, Sama-sama. sharingnya. Thank you. Kamseah juga. Ya jadi buat teman-teman yang ketemu Lavre Man Tuhan siap-siap dibantai. Itu dia. Tenang guys, tenang. Kalau misalkan ada Freya, gue bakal datang. Tenang. Gua bela guys. Tenang. Iya, bercanda guys. Siap-siap dibantai dan terbantai. Ya, siap, selalu siap. Yaudah oke, Yes, sir. thank you. Oke, thank Oke, you. dan stay tune terus, gas.